Marketeers, welcome to 10 Minutes Industry Update. Kembali bersama saya, Irana Sihombing, Industry Head of Automotive, Transportation, and Logistics di Mark Plus. Apa saja 5 update terbaru dari ketiga industri tersebut di minggu ini? Mari kita saksikan. Update pertama, solusi hemat untuk industri pariwisata dari DFSK. DFSK mengklaim memiliki solusi untuk para penyedia transportasi agar mengurangi biaya operasional, ditambah turut menyediakan ekosistem yang ramah lingkungan. Solusi tersebut dengan menggunakan DFSK Glorae yang saat ini menjadi satu-satunya kendaraan komersial ringan listrik di Indonesia. DFSK Glorae tersedia dalam model minibus yang sangat cocok untuk digunakan sebagai sarana transportasi wisatawan dengan dukungan kabin yang lega dan juga nyaman. Tersedia juga model blind van yang bisa digunakan sebagai angkutan barang atau logistik dengan panjang ruang bagasi hingga 2,63 meter dan mampu menampung banyak barang bawaan. Selain itu, DFSK Glorae yang juga menggunakan motor listrik membuat suasana kabin lebih senyap dan tidak meninggalkan bau kurang sedap akibat pembakaran bahan bakar minyak. DFSK juga mengklaim Glorae punya biaya operasional yang terbilang rendah. Baik model minibus dan blind van-nya hanya membutuhkan biaya sekitar Rp200 per kilometer dan angka yang ditawarkan ini lebih rendah sepertiganya dibandingkan dengan kendaraan komersial konvensional lainnya sampai memberikan lebih banyak keuntungan dari segi biaya operasional. Update kedua, pojok otomotif besutan Lazada. Mulai bangkitnya industri otomotif selama tahun 2021 tentunya memberikan peluang besar bagi para seller dan juga UMKM yang fokus menjual produk-produk mobil dan juga sepeda motor. Tentunya tidak ingin melewatkan momen ini begitu saja, maka Lazada sebagai perusahaan e-commerce memperkenalkan pojok otomotif yang merupakan kanal khusus otomotif di Lazada. Menariknya dikembangkan dengan menggandeng seller dan juga UMKM lokal. Lazada melihat adanya pertumbuhan pesat di kategori otomotif Lazada seiring dengan meningkatnya penjualan motor dan mobil di Indonesia, baik dari sisi penjualan dan juga dari sisi trafiknya. Lazada melihat di Indonesia banyak seller produk-produk otomotif yang potensial, sehingga Lazada merangkul para seller hingga ke berbagai daerah di seluruh Indonesia. Bisa dengan mudah menjangkau mereka serta bagi para seller dapat memperluas jangkauan pasarnya. Update ketiga, penjualan mobil mewah tidak berdampak pandemi. Pengamat industri otomotif Bapak Bebin Juwana mengatakan bahwa pasar mobil segmen mewah bisa dibilang tidak terkena dampak pandemi COVID-19. Bahkan konsumen selalu ada selama model baru mengaspal. Permintaan untuk model-model mutakhir mobil premium masih tinggi, hanya saja karena pandemi pihak penjual atau dealer kesulitan untuk menepati janji penyerahan unit. Hal ini juga mengingat masuknya unit dan juga pengurusan dokumen yang mengalami hambatan atau keterlambatan karena PPKM. Data laporan Gekindo mencatat bahwa kinerja penjualan mobil merek mewah tanpa insentif PPNBM 100% mencatat pertumbuhan sepanjang Juni 2021. Total ada 4 pabrikan yang berhasil menorehkan capaian positif di bulan lalu. Mereka adalah Mercedes-Benz, BMW, Mini, dan juga Lexus. Gekindo menyebutkan Lexus menjadi merek premium dengan pertumbuhan penjualan tinggi, yakni 26,74% atau dari 86 unit pada Mei 2021 menjadi 109 unit di Juni 2021. Hal ini sekaligus menjadi capaian tertinggi Lexus sepanjang semester 1 2021. Mini Cooper menjadi pabrikan kedua dengan pertumbuhan tertinggi. Bulan lalu, penjualan terjadi sebanyak 73 unit atau naik 10,6% dibandingkan di bulan Mei 2021, yaitu sebanyak 66 unit. Sementara itu, BMW berhasil mencatat penjualan di posisi ketiga dengan pertumbuhan 2,53% secara bulanan. Sepanjang Juni, pabrikan asal Jerman tersebut menjual 2020 unit, sementara bulan Mei pembukuan penjualan retail sebanyak 197 unit. Di posisi keempat, Mercedes-Benz menjadi pabrikan dengan volume penjualan retail dengan capaian sebesar 210 unit. Jumlah tersebut tumbuh tipis atau hanya sebesar 1,4% dibandingkan Mei 2021 yang menjual sebanyak 207 unit. Update keempat, di tengah persaingan, Mitsubishi Xpander masih tinggi peminat.
Mitsubishi Xpander merupakan mobil di kelas Low Multipurpose Vehicle atau biasa kita kenal dengan LMPV, terlaris pada bulan Juli 2021 dibanding kompetitornya seperti Toyota Avanza dan juga Suzuki R3. Hal itu diketahui melalui data wholesale yang dirilis oleh Gaikindo. Dalam data itu, Mitsubishi Motors Pramayuda Sales Indonesia membukukan sebanyak 6.974 unit Mitsubishi Xpander ke dealer mereka. Sementara itu, Toyota Avanza menguntit di posisi kedua dengan catatan wholesale di angka 5.938 unit. Selain itu, total penjualan retail di bulan Juli, Mitsubishi mampu menjual Xpander sebanyak 4.569 unit termasuk Xpander Cross. Di Indonesia sendiri, Mitsubishi Xpander dikatakan lebih mahal dibandingkan dengan rivalnya. Namun, Mitsubishi mendominasi penjualan varian tinggi seperti Ultimate dengan bandrol sekitar 278 juta. Sementara itu, rivalnya dengan varian yang paling tinggi seperti Suzuki R3 Sport 80 dijual seharga 252 jutaan. Dan Toyota Avanza Veloz GR Limited yang menjadi varian tertinggi dibanderol di harga 243 jutaan. Update terakhir tentang Terios dan Xenia inden dalam 5 bulan ke depan. Jelang berakhirnya diskon PPN BM 0% pada akhir Agustus 2021, beberapa agen pemegang merek masih kelabakan memenuhi tingginya permintaan dari konsumen. Salah satunya yaitu PT Astra Daihatsu Motor yang mengklaim bila ingin segar PPN BM memberikan dampak pada inden panjang dua produknya, yakni Xenia dan juga Terios. Terios inden di luar kota bisa sampai 4 hingga 5 bulan. Daihatsu meminta maaf karena hal ini tidak bisa memenuhi harapan konsumen. Begitupun dengan Xenia. Salah satu faktor terjadinya inden panjang yaitu karena produksi Daihatsu pada Juli lalu mengalami penurunan yang cukup besar. Kondisi tersebut terjadi karena Daihatsu berkomitmen untuk mematuhi aturan PPKM dengan protokol kesehatan yang ketat. Imbasnya membuat pengurangan shift kerja dan juga namun demikian saat ini bagian pabrik sudah mulai bersiap melakukan peningkatan produksi dengan kembali menerapkan 2 shift kerja. Nah, marketeers, demikian 5 update dari Automotive Transportation and Logistics di minggu ketiga edisi Agustus 2021 yang kami rangkum dari berbagai sumber. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen Marketeers TV di YouTube Anda masing-masing. Saya Irene Sihombing beserta tim yang bertugas telah menerapkan protokol kesehatan dan kami pamit undur diri. Stay safe, stay healthy. Sampai jumpa.